Ini adalah kisah seorang gadis bernama Nana yang terlahir dalam keluarga yang bisa dikatakan kurang harmonis. Kedua orang tua Nana kerap kali bertengkar semenjak ayah Nana yang bernama Dimas mengalami kebangkrutan. Ibunya selalu membandingkan dirinya dengan sang kakak yang menjadi lulusan terbaik dari kampus bergengsi. Nana terus dituntut untuk menjadi seperti sang kakak. Tetapi, ibunya tak pernah merasa puas dengan semua yang telah Nana capai selama ini. Tak hanya permasalahan di rumah yang ia alami. Nana juga mendapatkan tindakan bullying dari teman sekelasnya. Begitu banyak tekanan yang ia alami, tetapi tak ada satupun tempat untuk dirinya bisa nyaman bercerita. Tak ada satupun tempat yang bisa ia jadikan sebagai sebuah sandaran. Sore itu, ibunya pulang sehabis bekerja dan mulai mengeluh setelah melihat suaminya bersantai sembari meminum secangkir kopi. Ada kopi sore enak. Mas, What today? aku capek kerja loh. Kamu di rumah kerjanya makan tidur, ngopi berak. Aku juga gak mau kayak gini. Siapa sih yang mau nganggur? Aku juga sambil nyari kerja. Aku udah effort kok. Mana buktinya kamu cari kerja, Mas? Tiap hari cuma males-malesan. Aku udah daftar sana sini dari perusahaan biar aku bisa kerja. Coba kamu Apa? kerja gak ada hasilnya. Kata siapa, Mas? Aku setiap hari pulang langsung beres-beres, ngurusin rumah, ngurusin anak yang becus kayak gitu, ha? Turun kamu sih. Loh, kok aku? Ya, sekarang lihat kamu yang malas-malasan ya kayak aku. Terus ya, uang yang selama ini aku kasih kemana? Kamu buat hura-hura? Kamu buat selingkuh, ha? Loh, kok kamu nuduh aku selingkuh? Mana ada aku selingkuh? Aku aja gak ada duit kok. Siapa sih yang gak curiga? Kamu udah gak kerja, dikasih duit gak bisa apa-apa. Aku capek, Mas. Ya aku juga capek, aku juga gak mau gini loh. Kamu lihat gara-gara kamu gak kerja, kita susah buat makan. Anak juga susah buat sekolah. Kayak itu mah duit kerjaan kamu aja yang kecil. Kamu gak mau tahu ya, Mas? Pokoknya bulan depan kamu harus pindah kerjaan. Usahain. Sampai bulan depan kamu gak pindah kerjaan, aku gak mau tahu. Kita harus cerai. Ah? Apa cerai? Udah sekarang aja, ngapain nunggu bulan depan? Oke, fine. Apa maksudmu, Mas? Setelah bertengkar dengan suaminya, Irma menghampiri Nana untuk mengecek nilai ujian anaknya. Mana nilai ujian kamu? Nilai apaan sih, Nak? Jelek banget kayak gini. Masa kalah sama kakak kamu? Setiap kali ujian nilainya bagus-bagus. Tapi kan aku beda, Bu, sama kakak. Beda gimana? Kamu lahir dari rahim ibu. Kamu makan makanan yang sama, ibu didik dengan cara yang sama. Masa kalah sama kakak kamu? Kuliah di kampus bergengsi, lulusan terbaik. Sekarang kamu kayak gini. Tapi aku udah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Aku mampu cuma sampai sini. Berusaha apa? Ibu gak mau tahu ya, sampai nilai ujian kamu selanjutnya jelek, ibu ambil uang jajan kamu. Dan kalau sampai semester ini kamu gagal, ibu usir kamu dari rumah. Ngerti? Iya, Bu. Sekarang belajar yang benar. Udah jam berapa ini? Ayo ke kampus, telat nanti. Setelah jam mata kuliah selesai, Nana pun menghampiri dosennya. Baik, saya kira udah cukup ya mata kuliah untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Yang telah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jadwal kosong nggak? Oh, saya mau kemana? Oh, kayaknya nanti sore boleh. Oh iya. Ada nggak? Saya mau konsul aja sih.
Ya, nanti sore ya. Makasih Bu. Apa sih Nero? Caper banget. Nana bertemu dengan dosennya dan akhirnya ia menceritakan segala masalah yang ia hadapi. Gimana kabarnya sekarang? Kabar saya sekarang ini untuk saat ini lagi gak baik-baik aja Bu, karena ada yang mau saya ceritakan dan sedikit konsultasi dari Ibu. Baik, segala masalah kamu bisa kamu ceritakan ke ibu sekarang. Saya punya beberapa masalah baik itu di rumah maupun di kampus. Kalau di rumah saya setiap hari selalu dengan orang tua saya berantem Bu, bahkan mereka sering mengatakan kata cerai. Saya bingung harus kayak gimana Bu. Terus kalau di kampus juga teman-teman saya selalu menjahili saya juga nggak tahu salah saya di mana, bahkan mereka body shaming, terus mengejek masalah keluarga saya yang sebentar lagi memang ayah saya lagi di masalah tentang pekerjaannya. Jadi saya harus gimana Bu? Setiap tempat yang saya tempati saya selalu merasa salah. Kalau untuk di rumah ya, menurut ibu itu kakak kamu itu bisa dijadikan motivasi buat kamu. Jadi kedepannya kamu itu harus lebih bekerja lebih keras supaya sukses seperti kakak kamu. Kalau untuk orang tua ya, kalau orang tua yang strict parents itu mereka itu lebih mau menjaga kamu gitu, supaya kamu nggak salah pergaulan dan kamu bisa sukses juga nantinya. Nah, kalau untuk di kampus, mungkin kamu yang kurang beradaptasi dengan teman-teman di sekitar kamu. Apa kamu kurang menjalin komunikasi dengan mereka? Saya pribadi sih memang sulit untuk berteman. Cuma saya rasa mereka terlalu berlebihan gitu. Ya, intinya kamu harus menjalin komunikasi lebih dalam lagi sih sama teman-teman kamu. Iya. Terima kasih ya Bu sarannya. Saya mau buru-buru pulang tapi takut diomongin. Terima kasih Bu. Setelah selesai, Nana keluar dari ruangan dan ia pun dihadang oleh Niva dan Tama. Stop lu. Apain tadi tuh? Ke ruangan dosen. Ngadu lu. Debu. Winggual. Apa? Ya lu kasih ngomong. Mau kemana? Kenapa sih kalian jahat banget sama aku? Karena gue gak suka sama lu. Udah, puas. Gue gak suka lu ada di sini. Terus Ya, lu gak pantas di sini. kalian jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kelompok kami telah memberikan ilustrasi dari dampak negatif parenting yang dilakukan orang tua kepada anak dengan cara pola asuh yang tidak tepat, sehingga anak merasa depresi dan juga tertekan. Sang anak pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tentu kasus seperti ini tidak bisa kita anggap remeh, karena masih banyak orang tua di luar sana yang menganggap parenting itu adalah hal yang sepele. Padahal dampak yang diberikan orang tua kepada anak dari segi pola asuhnya tentu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangannya dari segi fisik maupun psikisnya. Pada video kali ini, kelompok kami ingin memberikan edukasi kepada teman-teman dan juga kepada penonton lainnya untuk mengerti betapa pentingnya parenting dan menerapkan parenting kepada anak-anaknya. Di mana di video kali ini kami akan membahas tentang definisi, manfaat, dampak, dan juga macam-macam dari parenting itu tersendiri supaya teman-teman lebih mengenal apa itu parenting. Maka dari itu stay tune terus ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai parenting, marilah kita membahas tentang definisi dari parenting. Secara etimologi, parenting atau pengasuhan berasal dari kata asuh yang artinya memimpin, mengelola, dan juga membimbing. Pengasuhan yang dimaksud di sini adalah pola asuh orang tua terhadap anak, di mana orang tua perlu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan juga mengedukasi anak dari lahir hingga dewasanya. Dalam kamus Oxford, pengasuhan adalah proses membesarkan anak yang dilakukan oleh orang tua. Menurut Jerome Kagam,
yaitu psikolog yang berasal dari Harvard University, mengatakan bahwasannya parenting adalah serangkaian keputusan atau kegiatan sosialisasi dari orang tua kepada anak, di mana di dalamnya terdapat apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau pengasuh untuk memfasilitasi agar anak mampu untuk bertanggung jawab dan juga mempersiapkan dirinya berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Ada juga menurut pendapat ahli lokal yaitu Gunarsa tahun 2002 yang mengatakan bahwa pengasuh atau parenting merupakan pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum, pakaian, dan lain-lain, tetapi juga kebutuhan psikologis seperti afeksi atau perasaan, dan juga kebutuhan norma-norma atau perilaku yang kita lakukan di kehidupan bermasyarakat, agar anak nanti dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Manfaat-manfaat mempelajari parenting. Yang pertama, parenting dapat membantu anak untuk tumbuh dan juga berkembang dengan baik. Orang tua yang melakukan parenting dengan baik dapat memberikan dukungan emosional, fisik, dan juga intelektual yang diperlukan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, parenting dapat membantu untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional anak. Orang tua yang melakukan parenting dengan baik dapat membantu anak untuk belajar tentang empati, mengatasi masalah, dan juga bagaimana cara mengembangkan hubungan sosial yang positif. Yang ketiga, parenting dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emosional dan fisik orang tua. Melakukan parenting dengan baik dapat memberikan kepuasan emosional dan fisik bagi orang tua, yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Manfaat yang keempat, parenting dapat membantu anak untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan. Untuk orang tua yang melakukan parenting dengan baik, dapat membantu anak dalam belajar tentang tanggung jawab, kerja keras, dan juga etika kerja yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan orang dewasa. Yang kelima, parenting dapat membentuk karakter anak. Orang tua yang melakukan parenting dengan baik dapat membantu anak untuk belajar tentang nilai-nilai yang penting seperti kejujuran, keadilan, dan juga kasih sayang. Manfaat yang terakhir, parenting dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan antar keluarga. Melakukan parenting dengan baik dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat agar anggota keluarga yang dapat memperkuat hubungan antar generasi dan meningkatkan komunikasi yang efektif. Sebagai calon orang tua, tentunya kita harus memiliki ilmu tentang pola asuh atau parenting itu sendiri. Mari kenali beberapa style parenting beserta dampak-dampaknya. Pertama adalah authoritarian parenting atau sebuah parenting yang menanamkan sikap-sikap otoriter terhadap anak-anak mereka. Biasanya dalam parenting ini, orang tua memiliki sebuah prinsip bahwa orang tua selalu benar. Dampaknya biasanya anak-anak menjadi malas jujur, malas berkata yang sebenarnya, dan memiliki kebiasaan berbohong karena ingin menghindari hukuman-hukuman yang akan diberikan oleh orang tuanya. Yang kedua adalah authoritative parenting. Meskipun kedengarannya hampir sama dengan authoritarian parenting, tapi keduanya memiliki sebuah cara yang berbeda dalam mengasuh anak. Dalam authoritative parenting, orang tua menerapkan batasan-batasan yang sudah menjadi daerah teritorial anak untuk tidak dilanggar. Meski begitu, dalam authoritative parenting, orang tua akan tetap mendengarkan segala sesuatu yang menjadi keluhan anak, sehingga harga dari anak tidak terluka dan mereka tetap merasa didengarkan. Yang ketiga adalah parenting yang dikenal dengan permissive parenting. Biasanya orang tua akan membiarkan anak-anak mereka untuk melakukan segala hal yang mereka mau dan mereka inginkan. Dengan slogan, namanya juga anak-anak. Nah, dampaknya dengan hal-hal atau penanaman yang seperti ini adalah anak-anak menjadi kurang empati, anak-anak menjadi tidak disiplin dan egois karena selalu didengarkan. Mereka hanya ingin dimengerti, mereka hanya ingin melakukan apa yang mereka mau tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain maupun bagi diri mereka sendiri. Ketiga adalah neglectful atau penerapan sikap acuh tak acuh dan cenderung tidak peduli terhadap segala sesuatu yang dialami oleh anak. Nah, biasanya anak-anak dengan gaya parenting seperti ini akan menjadi anak-anak yang
suka cari perhatian dimanapun mereka berada karena merasa tidak pernah diperhatikan. Mereka biasanya sering mencari perhatian dengan hal-hal yang keliru dan tidak pada tempatnya. Selain itu, mereka juga akan menjadi anak-anak ataupun remaja yang tidak aware terhadap hal-hal yang berbahaya atau hal-hal yang tidak dapat atau tidak boleh mereka lakukan. Terakhir adalah indulgent parenting, di mana orang tua ikut turut ambil penuh atau terlibat dalam setiap proses tumbuh kembang anaknya, yang cenderung menanamkan sikap permisif atau menuruti apa hal-hal yang anaknya inginkan. Dampak positifnya adalah anak-anak menjadi lebih percaya diri karena mendapatkan dukungan penuh dari orang tuanya dan di setiap tumbuh kembangnya ada orang tua di sampingnya. Tetapi karena dalam parenting ini diterapkan sebuah sikap permisif, tentunya tidak dapat menutup kemungkinan bahwa menimbulkan sebuah dampak buruk, yaitu anak menjadi manja, kurang mandiri, dan biasanya sulit menyesuaikan diri dengan orang lain karena cenderung egois. Baik para calon orang tua di luar sana atau yang sudah menjadi orang tua, diharapkan bahwa kita semua dapat memilih dan memilah mana pola asuh atau parenting yang paling tepat dan yang paling baik dampaknya untuk anak-anak kita. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik ke depannya. Terima kasih.